Jamaah rahimakumullah, pada taklim fikih Syafi'i pagi hari ini, insya Allah kita akan membahas hukum yang berkaitan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah akan dijelaskan dalil-dalilnya baik dari Al-Quran, As-Sunnah, ataupun pendapat-pendapat para ulama. Dan ini tidak bertujuan untuk memaksa orang yang tidak mau merayakan peringatan Maulid Nabi, tetapi lebih kepada agar yang melaksanakannya, agar yang merayakan dan memperingatinya memiliki pijakan yang kuat dengan dalil Al-Quran dan As-Sunnah serta pendapat para ulama, sehingga apa yang dia lakukannya itu dia yakini sambil berharap mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena bentuk peringatannya, tetapi karena yang mendasari peringatan itu adalah rasa cinta dan bahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini tidak ada yang berbeda pendapat mengenai betapa mulianya ketika kita bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun sebelum itu, jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita doakan sahabat-sahabat surga kita yang dalam keadaan sakit. Mari sama-sama kita doakan, kita bacakan suratul Fatihah untuk Mas Bayu Iman Eriawan, putra dari Bapak Haji Ari Gunawan yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Pondok Indah. Kita doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya, memulihkan kesehatannya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan serta kesabaran sehingga insya Allah penyakit yang dialaminya ini menjadi sebab Allah gugurkan dan leburkan dosa-dosanya. Begitu juga dengan istri Bapak Paulus yang masih dalam proses pemulihan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, sembuhkan penyakitnya, dan berikan keberkahan kesehatan untuk Bapak Paulus dan keluarga. Kemudian juga untuk Bapak Susmono dan Ibu Susmono yang saat ini juga dalam keadaan sakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kesembuhan dan pulihkan kesehatannya. Dan juga kita doakan kepada Ananda Diah Inayatullah Yafi, putri dari Ibu Hajrah Mahmud yang kemarin menjalani operasi. Kita doakan mudah-mudahan pasca operasi Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, pulihkan kesehatan, sembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah berkahi kesehatan kita semua sehingga semakin sehat badan kita, semakin istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat, ala anna Allah yashfi mardana wa mardal muslimin shifaan ajilan, shifaan kamilan, shifaan la yughadiru saqaman. Wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah, bagaimana hukum serta dalil-dalil dibolehkannya memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi saya ingin menegaskan bahwa taklim kita kali ini bukan untuk menyalahkan yang tidak mau memperingatinya. Bukan untuk memaksa yang tidak mau merayakannya. Tetapi jamaah rahimakumullah, lebih kepada untuk memantapkan orang-orang yang memperingati dan merayakan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang ingin merayakannya silahkan. Dan bagi yang tidak mau merayakannya karena punya dalil, berdasarkan dalil-dalil yang dimilikinya, silahkan. Yang merayakan benar sesuai dalilnya,
yang tidak merayakan benar sesuai dalilnya, yang salah adalah yang tidak mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga tidak perlu saling menyalahkan, tidak perlu saling menghujat, tidak perlu menganggap salah orang-orang yang melaksanakan, atau tidak perlu menganggap salah orang-orang yang tidak mau melaksanakan. Yang penting kita tetap bersatu dalam cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itulah yang akan menyatukan kita bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, ada 21 dalil yang membolehkan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, jamaah rahimakumullah, adalah anna al-ihtifal bil Maulid an-Nabawi syarif ta'birun 'anil farahi was surur bil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa qad intafa'a bihi al-kafir. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan ekspresi sukacita dan kegembiraan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegembiraan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan perbuatan yang diberi pahala besar oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ketika ada orang kafir yang bergembira dengan kelahiran Nabi, maka Allah Subhanahu wa taala meringankan siksaannya. Dan tentunya jamaah rahimakumullah, ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak untuk memberikan keringanan-keringanan. Jamaah rahimakumullah, mari sama-sama kita lihat dalam Sahih Al-Bukhari, di mana di sana terdapat riwayat bahwa annahu yukhaffafu an Abi Lahabin kulla yaumil itsnaini bisababi itqihi li Thuwaibah jariyatihi lamma basyarathu biwiladatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, dalam Sahih Al-Bukhari terdapat riwayat yang menyebutkan bahwa siksaan Abu Lahab diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap hari Senin. Dan penyebabnya adalah karena Abu Lahab memerdekakan budak wanitanya ketika budak ini membawa kabar bahwa Aminah, ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah melahirkan bayi laki-laki yang kemudian diberi nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, karena itu kisah ini diabadikan di dalam Sahih Imam Bukhari dalam Kitabun Nikah, dalam bab nikah, dan juga jamaah rahimakumullah disalin kembali oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab Al-Fathul Bari. Kemudian juga diriwayatkan oleh banyak perawi hadis. Di antaranya adalah Al-Imam Abdul Razzaq As-San'ani fil Musannaf, dan kemudian juga jamaah rahimakumullah Al-Hafiz Al-Baihaqi di dalam kitab Ad-Dalail, kemudian Ibnu Katsir di dalam kitab As-Sirah An-Nabawiyah yang merupakan bagian dari kitab sejarah yang beliau susun yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Dan juga Ibnul Badi' Asy-Syaibani dalam kitabnya Hadaiqil Anwar, wal Hafiz Al-Baghawi dalam kitabnya Syarh Sunnah, wa Ibnu Hisham As-Suhaili di dalam Firraud Al-Anif, Al-Amiri fi Bahjatil Mahafil, dan dalam kitab-kitab yang lain. Jamaah rahimakumullah,
kisah tentang diampuninya atau diringankannya siksaan dari Abu Lahab karena beliau bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, di mana setiap hari Senin ada air yang sejuk dan jernih yang keluar dari sela-sela jari Abu Lahab. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sehingga riwayat ini masuk dalam kategori riwayat yang sahih. Kemudian juga di samping riwayat ini terdapat dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari, para ulama ahli-ahli hadis dan penghafal-penghafal hadis terkemuka juga menganggap dan menilai bahwa riwayat ini adalah riwayat yang valid. Sehingga jamaah rahimakumullah, ini bisa menjadi dalil bahwa kecintaan dan kebahagiaan orang yang menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW itu bisa meringankan siksaan seseorang, bahkan orang kafir sekalipun. Jadi jamaah rahimakumullah, kisahnya Abu Lahab ini rumahnya bersebelahan dengan rumah Nabi Muhammad SAW. Rumahnya Abdullah dan Sayyidah Aminah. Pada saat Sayyidah Aminah ibunda Nabi melahirkan, Abu Lahab mengirimkan budaknya yang bernama Thuwaibah untuk mencari kabar apakah Aminah sudah melahirkan atau belum. Bolak-balik mondar-mandir Thuwaibah ke rumah Aminah untuk melihat apakah sudah melahirkan atau belum. Dan pada akhirnya Thuwaibah menyampaikan kabar gembira kepada Abu Lahab bahwa Aminah telah melahirkan seorang bayi laki-laki. Mendengar berita itu, Abu Lahab sangat-sangat bergembira. Dan karena kegembiraannya itu, kegembiraan yang meluap-luap dengan kelahiran anak laki-laki dari Aminah, maka Abu Lahab kemudian secara spontan mengatakan, Thuwaibah, karena engkau yang membawa kabar gembira ini, kabar yang sangat menyenangkan hatiku ini, maka mulai hari ini engkau aku merdekakan, dan mulai hari ini engkau bukan budakku lagi. Jamaah rahimakumullah, seperti kita tahu pada masa perbudakan, ketika seorang budak dimerdekakan, itu sama dengan diberikan kehidupan yang baru. Sangat berharga. Di samping pengorbanan dari sisi finansialnya pun sangat besar. Karena pada waktu itu, nilai seorang budak yang kuat, energik, yang masih muda, masih kuat bekerja, itu minimal pada angka 1/4 miliar rupiah. Atau kurang lebih senilai 250 juta rupiah. Namun jamaah rahimakumullah, Abu Lahab yang sudah begitu diliputi kegembiraan meluap-luap dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, dia tidak memandang itu semua. Secara spontan dia mengatakan, hari ini Thuwaibah, engkau aku merdekakan. Jamaah rahimakumullah. Karena peristiwa inilah, maka di dalam riwayat Imam Al-Bukhari disebutkan bahwa Abu Lahab diringankan siksaannya. Meskipun namanya dan nama istrinya Ummu Jamil dijamin oleh Allah masuk ke dalam neraka. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dhata lahab. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Fi jidha hablum min masad. Surat yang singkat dan pendek ini menyebutkan Abu Lahab dan istrinya dijamin masuk neraka. Namun karena kebahagiaan Abu Lahab dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan di sela-sela siksaannya
Allah berikan air yang jernih dan sejuk yang memancar dari sela-sela jarinya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah. Orang kafir seperti Abu Lahab saja yang bergembira dengan kelahiran Nabi, Allah berikan keringanan. Jamaah rahimakumullah, Abu Lahab diberi nama Abu Lahab bukan karena orangnya jelek. Tetapi Abu Lahab, lahbun itu artinya adalah kobaran api. Dan ini biasa diberikan oleh masyarakat Arab untuk memberikan julukan kepada orang yang sangat tampan. Jadi Abu Lahab ini termasuk orang yang sangat tampan. Di samping itu, Abu Lahab ini adalah seorang pengusaha yang sangat sukses. Bahkan sampai saat ini di kota suci Makkah dikenal ada sebuah bukit atau gunung batu yang diberi nama Jabal Abi Lahab. Gunung atau bukit Abu Lahab. Dan di dalam sejarah disebutkan bukit atau gunung Abu Lahab ini menjadi sangat terkenal dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada waktu itu untuk membangun rumah-rumah mereka. Karena batu dari gunung atau bukit Abu Lahab ini merupakan batu yang kuat, yang keras, yang tidak mudah retak dan pecah, sehingga sangat baik dijadikan material untuk rumah dan bangunan. Namun jamaah rahimakumullah, akhir kesudahan dari Abu Lahab ini sangat mengerikan. Dia mengalami penyakit kulit yang sangat-sangat dahsyat, sehingga kulitnya seluruhnya terkena penyakit, kemudian mengeluarkan bau busuk, pada waktu itu masih hidup, dan kemudian setelah meninggal, tidak ada seorang pun yang berani menyentuh mayatnya, sehingga mayat dari Abu Lahab ini didorong-dorong dengan menggunakan tangkai atau ranting dan dedahanan daripada pohon-pohon, didorong-dorong begitu, kemudian dijauhkan dari kota Makkah. Namun setelah beberapa hari tentunya tubuh daripada Abu Lahab ini membengkak, membusuk, dan mengeluarkan bau yang sangat busuk, sehingga membuat masyarakat Makkah waktu itu tidak nyaman. Akhirnya mereka memutuskan untuk menguburkan Abu Lahab, dan caranya adalah mereka membuka kain, kemudian Abu Lahab didorong-dorong dengan menggunakan kayu-kayu, ranting, dan dahan-dahan pohon, didorong-dorong sampai tepat di atas kain, lalu kain itu diangkat, dan kemudian setelah itu Abu Lahab dilempar ke dalam lubang kuburnya dan ditutup dengan batu-batuan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah min dzalik. Akhir kesudahan su'ul khatimah bagi seorang yang sangat tampan dan pengusaha yang sukses sekaligus anggota yang terhormat dari MPR dan DPR-nya Quraisy waktu itu yang disebut dengan Darun Nadwah. Jamaah rahimakumullah, permusuhan Abu Lahab terhadap Nabi sangat luar biasa. Bahkan bisa dikatakan Abu Lahab ini adalah nomor satu dalam memusuhi dakwah Nabi Muhammad SAW. Digambarkan di dalam sejarah, setiap kali Rasulullah SAW berdakwah, mengajak orang untuk masuk dalam agama Islam, Abu Lahab selalu menguntit, mengikuti Nabi Muhammad SAW. Disebutkan bahwa ketika Nabi menjumpai seseorang di jalanan, kemudian Nabi mendakwahkan Islam kepadanya, kemudian setelah itu Nabi berlalu pergi, maka orang itu akan didatangi oleh Abu Lahab yang menguntit Nabi. Kemudian Abu Lahab berkata kepada orang itu, apakah kamu percaya dengan apa yang dikatakan Muhammad? Kalau dia mengatakan tidak percaya, maka Abu Lahab akan memberinya uang. Dan kalau dia mengatakan saya percaya, Abu Lahab pun akan memberinya uang supaya orang itu berbalik menjadi tidak percaya dan tetap memusuhi Nabi Muhammad SAW. Inilah perbuatan yang dilakukan oleh Abu Lahab. Jamaah rahimakumullah, musuh bebuyutan Nabi besar Muhammad SAW. Namun
karena kegembiraannya dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala berikan keringanan dalam siksaannya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kalau ini yang diberikan Allah kepada orang kafir yang bergembira dengan kelahiran Nabi Muhammad, maka bayangkanlah apa yang Allah berikan kepada kita yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, dan kita berbahagia, bergembira dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pastilah pahalanya, balasannya dan ganjarannya begitu besar dan begitu agung bagi kita yang beriman sejak awal dan berbahagia, bersuka cita dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada jamaah sekalian, pada bulan-bulan Rabiul Awal, di mana para ulama mengatakan bahwa inilah bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Namun ada juga yang mengatakan bukan pada bulan Rabiul Awal, tapi pada bulan-bulan yang lain. Jamaah rahimakumullah, meskipun barangkali ada pendapat yang mengatakan bulan tanggal lahirnya Nabi Muhammad masih diperselisihkan, untuk kita jamaah rahimakumullah yang berharga dan patut memicu dan menumbuhkan kebahagiaan dalam hati kita, bukan hanya bulan dan tanggalnya. Bisa saja bulannya bulan yang lain, tanggalnya tanggal berapapun, yang menjadi fokus kita adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi, kalaupun tidak dirayakan pada bulan Rabiul Awal, kita rayakan pada bulan-bulan yang lain, maka jamaah rahimakumullah tidak apa-apa. Itu adalah bentuk kebahagiaan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jamaah rahimakumullah, ini adalah penjelasan yang pertama dan dalil yang pertama tentang dibolehkannya memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang didasari dengan kecintaan dan kebahagiaan dengan kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu jamaah rahimakumullah, saya mengajak jamaah sekalian, mari sama-sama kita lakukan sesuatu untuk menunjukkan kebahagiaan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bisa dalam bentuk memperbanyak salawat, dan bentuk salawat yang paling singkat adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu wahai orang-orang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah kalian kepadanya, wasallimu taslima, dan juga sampaikanlah salam, ucapkanlah salam kepadanya. Berdasarkan ayat ini, Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Adhkar, beliau mengatakan ketika kita bersolawat, jangan lupa untuk menyampaikan salam kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bentuknya jamaah rahimakumullah yang paling singkat tetapi lengkap adalah Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Barangkali ada yang mengatakan tidak perlu menggunakan kata Sayyidina. Silahkan. Yang menggunakan Sayyidina boleh. Yang tidak menggunakan Sayyidina boleh. Yang salah adalah yang malas bersolawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang mengucapkan kata Sayyidina, jamaah rahimakumullah, di antara dalilnya adalah hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang mengatakan bahwa beliau adalah Sayyidina. Dalam salah satu hadis, beliau bersabda, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Saya ini adalah sayyidnya, penghulunya, pemimpinnya anak-anak keturunan Nabi Adam. Saya ini adalah pemimpinnya, sayyidnya umat manusia. Wala fakhr.
dan saya tidak merasa bangga dan juga tidak merasa sombong. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, orang yang memimpin umat manusia saja seperti Nabi tidak pernah merasa terlalu bangga, kemudian takabur. Dalam hadis ini Rasulullah menyebut diri beliau dengan Sayyidi Waladi Adam. Nah, karena inilah maka jamaah rahimakumullah, kita mengucapkan salawat dengan redaksi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Dan kemudian untuk bentuk salawat yang paling lengkap jamaah rahimakumullah, adalah salawat yang biasa kita baca pada saat tasyahud akhir, yang biasa dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Nah, inilah jamaah rahimakumullah salawat yang paling lengkap, yaitu salawat Ibrahimiyah. Jamaah rahimakumullah, kita akan lanjutkan pembahasannya insyaallah. Mudah-mudahan rasa cinta kita dan bahagia kita dengan kelahiran Rasulullah SAW terus ada di dalam jiwa kita dan kita wariskan kepada keluarga kita. Jadikan rumah-rumah kita menjadi rumah yang berbahagia dengan kelahiran Nabi besar Muhammad SAW. Dan silahkan ekspresikan kebahagiaan kita dengan kelahiran Nabi dengan berbagai cara. Dengan membuat makanan yang istimewa, dengan menyajikan minuman yang istimewa, kemudian dengan menghiasi rumah dengan hal-hal yang istimewa, apapun silahkan, selama itu tidak mengandung maksiat, maka lakukanlah jamaah rahimakumullah, untuk mengekspresikan kegembiraan kita dengan kelahiran Nabi Muhammad SAW bersama keluarga kita tercinta. Mudah-mudahan keluarga kita termasuk keluarga pecinta Nabi Muhammad SAW, rumah kita termasuk rumah para pecinta Nabi Muhammad SAW yang berkumpul di dunia dalam kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW, dan kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan kemudian Allah kumpulkan kita bersama orang-orang yang kita cintai dan bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.